Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Bilangan pasal 14 ayat 29. Demikianlah sabda Tuhan. Di padang gurun ini mayat-mayatmu akan bergelimpangan, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut. Tema renungan saat ini adalah jangan bersungut-sungut. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bersungut-sungut adalah sikap yang sangat manusiawi. Ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan, ketika doa terasa belum dijawab, atau saat keadaan menjadi berat, keluhan seringkali keluar dengan begitu mudah. Kita mengeluh tentang pekerjaan, keluarga, kesehatan, bahkan tentang Tuhan sendiri. Namun Alkitab dengan tegas mengingatkan bahwa bersungut-sungut bukanlah hal yang sepele di hadapan Tuhan. Sungut-sungut membawa banyak dampak negatif. Pertama, ia merampas damai sejahtera dari hati kita. Pikiran dipenuhi dengan kekecewaan, hati dipenuhi dengan amarah, sehingga sukacita perlahan menghilang. Yang kedua, sungut-sungut membuat hidup tidak produktif. Orang yang terus mengeluh cenderung kehilangan semangat untuk berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, sungut-sungut menularkan energi negatif kepada orang lain. Alih-alih menjadi berkat, kehadiran kita justru melemahkan semangat orang yang ada di sekitar kita. Lebih dari itu, bersungut-sungut sangat tidak disukai Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kisah bangsa Israel di padang gurun, Tuhan telah melakukan begitu banyak mujizat, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, membelah laut Tiberau, dan memelihara mereka dengan mana dari langit. Namun ketika menghadapi kesulitan, mereka memilih mengeluh dan meragukan Tuhan. Fokus mereka tertuju pada padang gurun yang panas dan menakutkan, bukan pada janji Tuhan tentang tanah perjanjian yang berlimpah. Sikap inilah yang dianggap Tuhan sebagai pemberontakan, sehingga generasi yang bersungut-sungut itu tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb yang tetap percaya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang ibu yang harus membesarkan anak-anaknya seorang diri setelah ditinggal suaminya. Pada awalnya ia sering mengeluh kepada Tuhan tentang kekurangan uang, kelelahan bekerja, dan masa depan yang tidak pasti. Namun suatu hari ia menyadari bahwa keluhannya tidak mengubah keadaan, justru membuatnya semakin lemah. Ia mulai belajar mengucap syukur untuk hal-hal kecil, kesehatan, anak-anak yang sehat, dan pekerjaan yang masih dimilikinya. Perlahan sikap hatinya berubah. Ia menjadi lebih kuat, lebih tekun, dan lebih penuh pengharapan. Beberapa tahun kemudian ia bersaksi bahwa justru masa padang gurun itulah yang membentuk imannya menjadi dewasa. Kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa padang gurun bukanlah akhir perjalanan.
Tuhan sering memakai masa sulit untuk membentuk hati kita agar belajar percaya dan berserah. Ketika kita berhenti bersungut-sungut dan memilih mengucap syukur, maka iman kita akan terbuka untuk melihat penyertaan Tuhan yang nyata. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, saat ini mungkin kita sedang berada di padang gurun kehidupan. Jangan biarkan keluhan menguasai hati kita. Pilihlah untuk percaya, bersyukur, dan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab pada waktunya Tuhan akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian yang telah disediakannya. Di dalam Tuhan ada pengharapan dan Tuhan akan memberkati kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk tidak bersungut-sungut dalam setiap keadaan. Tolong kami untuk belajar mengucap syukur dan percaya pada rencana-Mu yang selalu indah, bahkan di tengah padang gurun kehidupan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan dan permasalahan hidup. Kiranya Engkau beri kekuatan dan semangat kepada mereka untuk mengatasinya. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyertai, untuk menolongnya. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan di dalam proses penyembuhan. Kiranya Tuhan selalu hadir untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya hikmat-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan, boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.